Cuman bisa dipertimbangkan ya. Mungkin untuk para peserta itu fee-nya mungkin dikurangin ya seperti itu ya. Halo Sobat Mira Aset, kembali lagi bersama saya Ardina Glenda di episode terbaru Hidden Masters Winner Special. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu pemenang pertama dari Premier League dengan profit return yang sangat luar biasa. Siapa itu? Langsung aja kita temui sekarang. Halo Om Ben. Halo. Om Ben, apa kabar nih Om? Sehat-sehat? Ya, sehat ya. Sehat Glenda. Sehat, oke. Om Ben, ini namanya kok bisa Om Ben ya? Aku manggilnya Om Ben aja atau ada nama lainnya nih? Iya, pakai nama Om Ben aja karena saya di dalam bursa, dalam market saya pakai nama Om Ben, seperti itu sudah dari dulu. Iya. Oke, Om Ben ini nama asli kah atau gimana? Bukan. Jadi Om Ben ini seperti nickname yang sebenarnya pada awalnya teman-teman kasih ke saya seperti itu ya. Oke. Jadi ceritanya begini, saya itu memang dari awal tahun 2018 ya. 2018 itu sudah suka dengan saham gorengan seperti itu ya. Okay. Suka dengan saham gorengan terutama yang volatil. Nah, waktu itu kan masih terkenal itu ada Pak Beni Cokro ya waktu itu. Nah, karena saya suka sekali dengan sahamnya Pak Beni Cokro, maka teman-teman bilang, "Ya kamu Om Ben aja lah, kamu bisa mengikuti Pak Beni," katanya seperti itu. Jadi ya makanya sampai sekarang ya saya cukup akrab dengan nama itu, dan memang daripada panggil nama asli, saya rasa lebih akrab, lebih nyaman ya dengan nama itu sampai sekarang seperti itu. Oke, jadi stage name-nya, nama panggungnya nih sekarang Om Ben ya? Iya, betul. Oke, Om Ben. Mau nanya nih, sekarang ini pekerjaannya full-time trader? Iya, sekarang saya full-time trader. Terpaksa full-time trader lebih tepatnya. Terpaksa full-time trader. Kalau boleh tahu kenapa nih? Katanya terpaksa, kok bisa terpaksa ini Om? Jadi saya itu kan pada awalnya itu kan tour guide ya. Saya punya perusahaan tour yang saya kelola sendiri untuk ke Jepang dan ke New Zealand seperti itu ya. Dan semuanya dibubarkan oleh COVID-19 ya, seperti itu ya. Jadi mulai saya terakhir pulang dari Jepang itu Februari tahun 2020 akhir ya. Itu sudah mulai di sana sudah mulai mewabah, tapi masih dalam tahap aman ya. Saya kemudian kembali ke Indonesia ya di Maret awal itu, lalu mau nggak mau saya pekerjaan yang saya lakukan kan akhirnya batal semua, harus refund dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya akhirnya yang bisa saya lakukan adalah trading ya. Jadi mulai saat itu saya jadi full time trader. Jadi ceritanya seperti itu, terpaksa, makanya saya bilang terpaksa jadi full time trader seperti itu. Terpaksa, kecebur karena pandemi, akhirnya banting setir nih Om ya. Iya, betul. Tapi banting setir nih suksesnya luar biasa nih ya. Bener-bener sukses jadi full time trader akhirnya ya. Iya, puji Tuhannya bisa berjalan dengan lebih baik, dan justru memang pendapatan saya di dalam full time trader ini jauh melebihi daripada pendapatan di tour. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, berarti selalu ada hikmah ya dibanding segala situasi. Mungkin begitu ya. Betul. Untuk Om Ben sendiri ya? Iya, betul. Iya, betul. Oke, belajar trading pertama kali itu tahun berapa? Berarti waktu buka usaha travel tuh apakah sudah mulai trading gitu? Tapi memang mungkin belum full time gitu? Sudah. Jadi saya mulai masuk ke dalam dunia trading itu sebenarnya saya termasuk anak baru dalam trading ya, dibandingkan hidden master yang lain ya, kayak Mas Bekti, kayak Daniel dan lain sebagainya. Saya termasuk sangat baru sekali karena saya baru Oktober 2017 itu baru pertama kali saya mengenal dunia saham ya. Jadi itu saya pertama kali membuat akun sekuritas waktu itu ya, dengan deposit ya. Saya karena masih belajar ya, saya kasih cuma 500.000 waktu itu. Oke. Ya, jadi karena saya tidak mengerti dengan lebih masih baru dalam dunia trading, makanya saya tidak berani menggunakan dana besar seperti itu karena masih belajar. Nah, jadi dari Oktober 2017 itu mulai mengenal dunia saham seperti itu. Oke, Om Ben, kalau kemarin itu Om Ben mungkin menemukan usaha travel ya. Bisa dilihat dari mungkin username Instagramnya masih sampai sekarang jalan-jalan murah, betul ya? Iya, betul, masih jalan-jalan murah. Tapi ada satu lagi nih, akun Instagram yang kayaknya komunitasnya udah cukup besar nih, yaitu komunitas PPC, betul ya? Para pencari cuan, bisa diceritain nggak sih awal mula nih bisa nemuin PPC ini gimana Om Ben? Oh, jadi begini, ini saya sedikit cerita ini yang mungkin nggak banyak orang tahu tentang PPC. Jadi bukan saya foundernya sebenarnya. Jadi
Saya tuh awalnya tuh member di sana. Jadi bulan Maret tahun 2018, kenapa saya menemukan PPC seperti itu, saya bisa ketemu. Jadi saya itu waktu belajar dari Oktober 2017 ya, seiring waktu saya menikmati ritme market ya. Waktu itu 2017 akhir memang marketnya lagi bullish-bullishnya. Waktu itu Windows Trace-nya juga sangat bagus sekali. Saya tidak menyadari bahwa itu dimana orang bilang monyet aja trading bisa cuan waktu itu. Karena kita beli apa aja itu profit. Dan itu terjadi beneran ya. Jadi saya beli apa aja itu profit. Dan portofolio saya waktu itu di Januari itu naik 50%. Secara total portofolio itu kan seneng banget ya. Pertama kali trading, waduh, ini duit naik 50%, itu seneng sekali. Tapi kemudian Februari kan ada koreksi ya seperti itu ya. Saya tidak mengerti koreksi itu apa. Saya nggak pernah ngerti itu pattern double top itu apa. Saya nggak pernah ngerti karena saya masih benar-benar baru. Waktu itu saya dikasih tahu teman saya, hati-hati ya, hati-hati ini market mau koreksi karena mau bentuk double top. Saya pikir double top itu apa ya double top? Saya mulai belajar waktu itu, mulai cari dan ternyata itu kan pattern dari yang berbahaya kan bisa ke arah bearish reversal seperti itu ya, di uptrend ke downtrend ya seperti itu. Nah, lalu saya cukup shock karena dalam 3 hari ya floating profit saya yang 50% itu mendadak sisa 20%. Itu cuma dalam 3 hari. Yang saya kumpulkan selama 3 bulan itu lenyap dalam 3 hari. Dalam 3 hari ya? Dalam 3 hari. Itu benar-benar semua terkoreksi. Dan memang waktu itu saya kan, saya waktu itu pertama kali belajar memang ikut salah satu grup ya. Punya teman saya juga. Nah, di sana diajarkan kita harus pakai trailing stop, pakai stop loss seperti itu ya. Dan semua kena stop loss. Tapi kan karena saya cukup shock ya. Wah, ini udah seneng 50% dalam 3 bulan dirampok market dalam 3 hari. Jadi itu yang membuat saya berpikir kok seperti ini ya market ya. Kok kejam banget gitu loh. Niatnya nyopet malah dicopet gitu ya Om ya. Saya kan waktu itu ya namanya newbie ya, namanya orang yang baru pertama kali trading seneng ya. Waduh, invest saham seperti itu. Waduh, sahamnya kita punya pemikiran yang waktu itu awal berpikir wah saham itu bakal uptrend terus nih, bakal uptrend. Kalau koreksi ya koreksinya dikit, tapi ternyata ketika ada pembalikan arah dalam market ya, secara IHSG terkoreksi masif itu benar-benar dibantai. Dan itu membuat saya berpikir masa market seperti ini, masa nggak ada jalan lain untuk bisa bisa profit dengan lebih aman ya. Saya bilang seperti itu. Masa ini saya tiga bulan ngumpulin habis dalam 3 hari. Kemudian seiring waktu saya mulai menemukan loh kok ada beberapa saham yang volatil ya. Kok menarik nih naiknya dalam 3 hari bisa arah 3 kali. Waktu itu ARA dan ARB masih simetris ya, masih 25% dan 35%, nggak kayak sekarang kan. Lalu saya mulai belajar. Ya, tapi untungnya ya dari awal saya selalu punya pemikiran ya, dimanapun juga kalau saya mau belajar, saya memulai dengan sesuatu yang saya siap untuk rugi. Termasuk dalam bisnis ya, dalam tour dan lain sebagainya, saya selalu berpikir seperti itu. Kalau saya siap kehilangan uang 3 juta ya saya mau main 3 juta aja. Kalau saya siap kehilangan 5 juta ya saya pakai 5 juta aja. Itu yang membuat saya tidak pernah tidak pernah nyangkut dalam posisi yang sangat parah sekali karena mindset awal saya ternyata udah bener gitu loh. Jadi kalau mau menginvestasikan kita berhitung dulu, saya bilang seperti itu. Nah, jadi saya mau main saham gorengan tuh, dan saya memang mulai dengan 1 juta waktu itu. Ya, namanya main saham gorengan ya. Saya masuk bandarnya taking profit, ya kan, keguyur, cut loss. Jadi saya terus belajar sampai akhirnya, wah saya harus belajar nih, harus menemukan grup yang bisa membimbing saya di saham gorengan waktu itu. Saya itu hampir semua grup saya masukin waktu itu, ya saya bayar 1 bulan semua, nggak cocok langsung saya keluar. Sampai akhirnya beberapa kali saya mencoba, saya ketemu PPC ini. Ya, waktu itu foundernya Pak Hidayat namanya, ya dari Lampung Pak Hidayat itu. Nah, lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan dia, saya cocok. Dan kebetulan PPC ini nggak pakai TA waktu itu, jadi pakainya tape trading. Ya, pakai baca broksum seperti itu, lalu menganalisa bandar ya, yang beli siapa, yang jual siapa. Wah itu menarik buat saya kan. Saya waktu itu belajarnya kan TA tuh. Nah, masuk di PPC itu saya selama 6 bulan nggak pernah profit. Tapi kan karena saya belajar dengan uang kecil ya, yang saya siap untuk rugi ya, saya cuma berpikir seperti ini. Kalau teman-teman yang lain, member yang lain bisa profit, kenapa saya bisa loss? Saya selalu berpikir seperti itu. Nah, ternyata entry-nya timingnya kurang tepat. Mungkin karena jam terbangnya kurang ya. Orang sudah masuk ya, sudah taking profit ya. Saya baru masuk. Jadi saya kena guyur. Jadi selalu seperti itu sampai akhirnya saya mulai belajar ritmenya berulang-ulang sampai 6 bulan. Itu saya masih ingat, 6 bulan baru bulan ke-7 saya baru profit pertama kali dalam 1 bulan. Jadi belajar di situ bahwa memang saya punya prinsip kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa.
Kalau orang lain bisa nyopet di saham gorengan, kenapa saya nggak bisa? Jadi saya waktu itu belajar seperti itu dan pada akhirnya COVID ini benar-benar saya bilang menjadi berkah buat saya ya, menjadi berkah buat saya. Dan Pak Hidayat waktu itu PPC itu masih one man show, jadi nggak ada yang bantuin. Jadi benar-benar dia yang handle semuanya. Dan kan pasti kewalahan ya. Saya bilang sama Pak Hidayat saya mau bantu deh. Saya tertarik, makanya saya bertemu dengan Pak Hidayat dan akhirnya yuk kita bantu. Sampai sekarang Pak Hidayat menjadikan saya co-founder ya. Saya dipercaya untuk bikin YouTube, bikin dan lain sebagainya. Mungkin karena Pak Hidayat punya kesibukan dan saya memang jujur aja saya itu tour pun saya kan online ya. Tournya kan semua online di Instagram dan di Facebook. Jadi saya itu punya banyak waktu di depan komputer dan di depan HP. Makanya baik ada COVID atau enggak, sebenarnya saya sudah di depan komputer setiap hari. Dari tahun 2017 Oktober itu saya sudah di depan komputer setiap hari. Saya coba belajar ya, setiap hari trading memperhatikan apa yang di dalam market. Itu terjadi terus setiap hari. Dan itu ternyata membuat jam terbang saya bertambah seperti itu ya, pengalaman saya dan lain sebagainya. Dan itu sangat berguna sekali untuk saya jadi full time trader ini. Jadi proses dari dari tour ke full time trader ini saya tidak terlalu mengalami banyak masalah karena sebenarnya sama aja. Bedanya adalah ketika ada tour dulu saya masih bekerja di tour seperti itu. Jadi kalau ada tour ya saya nggak trading. Tapi kalau nggak ada tour atau habis antar klien di misalnya suatu tempat istirahat, saya baru buka trading seperti. Jadi nggak ada prosesnya yang terlalu susah menurut saya dan akhirnya ya sampai sekarang ya saya masih di PPC ini ya, dan memang orang kenalnya saya foundernya katanya, padahal saya bukan foundernya, saya hanya membantu saja sebagai co-founder di dalam PPC itu untuk mengembangkan. Iya, seperti itu ceritanya Mbak Glinda. Kalau kita lihat nih HCS 4 kemarin, saya lihat dari portofolionya Om Ben nih banyak ngambil jasa transportasi ya sahamnya, dan itu kayaknya cukup besar profitnya. Itu kenapa tuh tertarik untuk mengambilnya saham jasa transportasi? Apakah karena memang lagi trending, ngelihat beritanya lagi bagus, atau memang ada analisa khusus sih ke depannya kayaknya ini akan berkembang gitu Om? Sebenarnya saya baru menyadari bahwa saham-saham saya itu ada di jasa transportasi ketika Mbak Glenda menanyakan. Ya, karena begini ya, dalam konsep saya, dalam scalping ya, itu apalagi kan kompetisi ya. Kompetisi ini saya memilih untuk ikut yang equity return ya, untuk return grupnya ya, seperti itu. Jadi yang saya pikir adalah saya hanya melihat mana saham yang bisa menghasilkan saya profit, ya saya beli aja. Jadi tidak ada pertimbangan sebenarnya ini bakal prospek kedepannya bagaimana, karena di mana ada chance untuk dapat profit saya akan datang. Saya hanya punya pemikiran seperti itu karena kan memang yang dikejar kan adalah pertumbuhan dari portofolio. Jadi saham apapun juga sebenarnya saya makan aja, kalau memang bisa menghasilkan profit kenapa enggak. Saya cuma berpikir seperti itu. Gitu Mbak Glinda. Jadi nggak terlalu melihat mungkin sektornya, yang penting cuan ambil gitu ya Om ya. Iya, betul. Kalau ngomongin itu berarti Om Ben lebih condong ke analisis fundamental kah atau teknikal, atau memang purely ngelihat news gitu Om? Kalau soal analisa itu sebenarnya saya tidak pernah memakai fundamental. Karena saya pribadi ya, jujur saya pribadi ini memiliki style trading yang swing jangka pendek ya. Saya jarang sekali swing jangka panjang seperti itu sampai hold sampai di atas 6 bulan itu saya belum pernah ya, belum pernah. Saya maksimal hold mungkin kalau waktu Windows dressing ya, marketnya lagi bullish-bullishnya seperti tahun lalu, seperti itu ya, mulai dari bulan Agustus, Oktober, seperti itu ya, saya hold sampai akhir tahun. Tapi ketika marketnya sudah patah, tren berbalik arah atau momentumnya udah habis, saya biasanya lepas. Jadi saya tidak pernah memakai fundamental karena buat saya bukan fundamental jelek, tapi tidak terlalu membantu saya dalam pemilihan saham ya. Jadi saya pakainya hanya melihat technical analisa ya, saya cari support resistnya di mana, kemudian volumenya bagus atau enggak, apakah saham ini sedang bergerak uptrend ataukah saham ini ada potensi reversal atau enggak. Ya itu yang saya pakai sampai sekarang. Jadi memang murni TA aja. Kalau soal news itu biasanya saya bisa dipakai, tapi seperti pisau bermata dua menurut saya, karena saya nggak terlalu suka jujur aja kalau ada saham yang saya sedang kumpulin tuh keluar news. Biasanya akan jadi rusuh, akan jadi rame kan, akan banyak scalper di sana ya. Itu membuat pergerakannya jadi berantakan menurut saya. Jadi ya kalau news buat saya hanya sebagai informasi aja tambahan. Oh ada news mau red issue seperti itu, jadi saya cukup tahu oh ini bakal ada red issue. Kemudian saya coba analisa secara support resist di mana, apakah pergerakan bandarnya bagus atau enggak. Kalau bagus saya in, kalau enggak ya saya enggak akan in. Seperti itu Mbak Glinda. Oke, jadi Om Ben ini lebih ke analisis teknikal ya. Dan ya, apakah strategi ini berlaku selama kompetisi dan di luar juga, atau ada perbedaan nih selama kompetisi dan tidak kompetisi? Sebenarnya strateginya sama. Cuman bedanya adalah
ketika saya kompetisi, saya mencoba memaksa diri saya, memacu diri saya mencapai batas maksimal saya. Jadi biasanya saya trading saya selalu punya pemikiran dan prinsip bahwa trading adalah pekerjaan yang fun. Jadi trading itu harus fun. Kalau trading sampai bikin stres, itu ada yang salah. Saya selalu berpikir seperti itu. Dan itu kebawa terus ya, kebawa dengan ritme, dan itu saya ajarkan kepada teman-teman yang ada di PPC juga ya, trading itu harus fun pokoknya. Kalau sampai stres, berarti kamu ada yang salah. Saya selalu bilang seperti itu. Nah, di kompetisi ini memang saya memacu diri saya sampai di batas maksimal, dan jujur aja saya sempat stres karena memang saya memaksa diri saya benar-benar mencapai batas yang paling tinggi seperti itu ya, dan itu ternyata sangat melelahkan buat saya seperti itu. Bahkan saya kemarin ya, jujur aja setelah kompetisi selesai, saya butuh waktu 1 minggu itu untuk menetralkan diri saya untuk kembali kepada pattern saya yang lama untuk trading harus fun. Jadi karena terbawa ritme kan, di kompetisi ya. Jadi berburu saham terus. Jadi saya mulai rem dan akhirnya ya baru 1 minggu itu baru saya bisa kembali ke diri saya yang sebelum kompetisi. Tapi untuk strategi cara analisanya itu sama. Saya tidak pernah pakai perbedaan karena memang saya mix antara swing pendek dengan scalper seperti itu. Tapi memang ketika kompetisi untuk mengejar gain itu memang saya mengutamakan untuk scalping aja, karena kan lebih cepat ya untuk menaikkan portofolio seperti itu. Oke, mengenai Hot Championship Season 4 kemarin nih, mungkin ada saran dan kritik dari Om Ben sendiri? So far memang sudah bagus ya saya lihat ya, karena sudah 4 kali ya. Cuman bisa dipertimbangkan ya. Mungkin untuk para peserta itu fee-nya mungkin dikurangin ya seperti itu ya. Jadi fee untuk trading dikasih spesial ya untuk para peserta, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya, karena ya otomatis akan sangat membantu sekali ketika fee-nya lebih rendah lagi, lebih bersemangat ya. Peserta akan lebih bersemangat lagi. Itu mungkin ide yang dari saya sih seperti itu. Oke, terima kasih sarannya. Nah, Om Ben, apakah kita akan kembali bertemu di season selanjutnya dengan Om Ben? Saya belum bisa menjawab karena jujur saya harus saya harus berpikir ulang ya, apakah benar-benar, karena begini ya, untuk season 4 kemarin itu saya tidak mengekspek saya jadi juara 1 sebenarnya. Jadi saya cuma pingin ikut, penasaran aja. Karena di season 3 sebenarnya saya sudah diajak sama teman, ikutlah sana. Cuman saya bilang, alah buat apalah, saya lebih baik mengedukasi PPC aja lah. Saya sambil trading harian aja saya sudah cukup puas dengan itu. Cuman ya sudah, kemarin ada pemikiran, saya ingin men-challenge diri saya seperti itu. Sampai di mana batas kemampuan saya, dan saya bisa sampai di posisi berapa untuk kelas nasional. Jadi saya penasaran aja. Cuman untuk season 5 ya nanti kita lihat dulu aja deh. Oke. Seperti itu. Om Ben dan sahabat Mira Aset, kita akan segera masuk ke sesi selanjutnya. Kita itu sempat membuka kolom tanya jawab di akun Instagram Mira Aset Sekuritas Indonesia. Dan banyak sekali teman-teman yang antusias, sahabat Mira Aset, yang ingin bertanya nih kepada Om Ben. Kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan ya Om Ben. Iya, silakan Mbak Glinda. Oke, yang pertama dari Yogarsana. Saat lomba trading di Mira Aset season lalu, apakah sudah ada target untuk harus menang atau mengalir saja? Saya tidak ada target harus menang sih sebenarnya. Saya mencoba melihat dan mencoba mencari historikalnya dalam Mira Aset House Championship ini, dari season pertama sampai ketiga itu berapa persen sih sebenarnya pemenangnya ya. Saya menemukan bahwa yang season 3 kemarin 285%. Nah, ketika saya sempat ngobrol sama beberapa teman ya yang dekat dengan saya, mereka bilang kalau cuma 285%, saya rasa Om Ben bisa lah dengan dana 200 juta seperti itu. Pasti bisa lah Om Ben, karena dalam harian aja sudah seperti itu. Saya mulai berpikir, oh ya coba ya, saya coba seperti itu ya, saya coba aja. Jadi saya sebenarnya nggak ada kepikiran untuk menang sama sekali, untuk target harus menang nggak ada. Saya cukup mengalir dan mencoba menikmati. Karena tujuan saya sebenarnya bukan hanya menang ya, tapi lebih ke arah saya men-challenge diri saya, seberapa kemampuan saya, seberapa kapasitas saya bisa menghandle pressure yang ada dalam kompetisi, dan ingin mencoba seperti apa sih rasanya tertekan dalam kompetisi itu seperti apa. Karena memang ini pengalaman yang baru sekali buat saya, seperti itu. Oke, dan kita punya pertanyaan selanjutnya dari @force. Om Ben, bagaimana caranya recover dari market saat portofolio hancur dan ingin pensiun? Untuk recover porto itu yang pertama dilakukan adalah kita harus memilah
pilih saham yang mana yang benar-benar nggak ada potensi atau yang benar-benar gorengan yang gorengan dan udah nggak ada masa depannya. Mungkin seperti saham-saham yang gocap-gocap itu yang 50-50 itu saya bilang kalau sahamnya sudah seperti itu mau nggak mau kamu harus cut loss. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kamu dapat cash lagi untuk kamu tradingan lagi di saham-saham yang lebih berpotensi. Itu yang pertama. Kalau untuk saham-saham yang memang seperti LQ45 yang masih bagus, seperti itu, yang masih seperti perbankan dan lain sebagainya, yang nyangkut di atas, saya bilang pilihannya cuma ada dua. Kamu mau nunggu atau mau cut loss, seperti itu. Cuman kalau memang harus meng-average down, kamu harus mempertimbangkan lagi, saya bilang seperti itu. Karena apa? Untuk average down itu akan melelahkan ketika marketnya belum recover. Jadi saya bilang seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan kita harus memilah porto kita. Portonya yang potensi mana, yang enggak mana. Kemudian setelah itu mulai perbaiki psikologis lagi. Artinya apa? Artinya porto yang sudah minus-minus ini, bahkan kalau memang porto ini mengganggu, saya bilang kalian buat sekuritas baru. Jadi mulai dari nol. Uang yang ada, yang sisa itu dipindahkan ke sekuritas baru, mulai trading dari awal, mulai belajar yang benar-benar. Jadi jangan FOMO, jangan asal HK, jangan ikut-ikutan, jangan asal HK di pucuk, jangan asal ngejar saham arah, tapi mulai belajar bagaimana menganalisa dari awal. Nah, dari situ nanti profit yang ada di porto baru itu kalau kita memang belajarnya sungguh-sungguh, suatu ketika akan bisa menutup loss yang ada di porto lama. Karena jujur aja saya melakukan itu. Jadi saya dulu juga seperti itu, dan saya tega cut loss ya, dan saya ada cash, saya ambil ya, saya mainkan lagi di porto baru dan puji Tuhannya bisa terrecover dan itu membuat membuat saya tidak stres. Itu yang bisa dilakukan sih sebenarnya. Oke, kita punya pertanyaan selanjutnya dari Tripli Cookie. Rahasia bisa untung 800% itu bagaimana Om Ben? Dan selama kompetisi apakah di depan HOTS terus? Jadi saya tidak pernah menyangka akan dapat 800% itu yang pertama, dan memang setiap hari ya otomatis ketika saya berkompetisi ya harus di depan HOTS terus ya. Jadi saya pantau running trade dan lain sebagainya. Cuman saya tidak pernah mencari 800%-nya, tapi yang saya cari adalah di mana saya harus bisa menemukan saham-saham yang berpotensi yang bisa menghasilkan profit buat saya, dan itu saya kumpulkan secara konsisten seperti itu. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lin_Uni92. Bagaimana bisa mengatur psikologis trading selama 1 bulan penuh? Kalau soal psikologis itu yang saya terapkan seperti yang saya ajarkan. Jadi saya misalnya ya, saya mencoba mengejar saham yang mau arah seperti itu untuk dijual besoknya dan kemudian keguyur, ya otomatis saya harus cut loss. Dan itu benar-benar saya lakukan. Jadi saya benar-benar tega aja ya. Jadi saya selalu bilang kita trading harus seperti robot, nggak usah bawa perasaan. Kalau memang nggak sesuai plan, cut loss aja. Karena memang kita mencarinya kan scalping ya. Kita bermain scalping dan memang harus tega. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus akan membuat kita psikologis lebih stabil ya. Karena kalau nggak sesuai plan ya kita buang. Dan menurut saya cut loss itu adalah bagian dari trading ya. Ketika tidak sesuai dengan harapan kita dan analisa kita, ya kita harus mau mengakui bahwa itu salah dengan cara cut loss. Dan itu membuat psikologis kita lebih stabil menurut saya seperti itu, Linda. Dari David.putra.p, apakah Om punya saham legacy? Jadi nggak dijual nih untuk diwariskan atau cuma nikmati dividen rutin saja? Apakah ada? Nggak punya. Nggak ada. Jujur saja nggak ada karena saya bukan seorang investor dan saya tidak pernah mengejar dividen. Jadi kalau misalnya sahamnya mau bagi dividen pun saya hanya memanfaatkan momentum aja. Ketika saya sudah merasa cukup dengan profitnya, saya mulai taking profit bertahap ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak pernah punya saham yang benar-benar di hold lama, nggak ada di dalam porto saya. Seperti itu, Glinda. Oke, next nih dari Ratna_RPS. Apa arti uang untuk seorang winner? Buat saya uang itu adalah salah satu media aja ya, salah satu alat bantu kita untuk kita mencapai tujuan kita. Karena dengan tidak adanya uang kita akan susah ya seperti itu ya, karena hidup juga butuh uang. Tapi uang bukan segalanya, saya bilang. Uang hanya sebagai alat aja yang kita harus bisa kelola, kita harus bisa manfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang benar-benar positif dalam hidup kita. Buat saya arti uang seperti itu. Oke, dan pertanyaan terakhir dari Instagram ya. Ada root.wolft51. Kemenangan HOTS Championship Season 4, Om Ben mau persembahkan untuk siapa dan kenapa? Kalau untuk persembahkan, saya persembahkan untuk seluruh anak-anak PPC ya. Karena mereka benar-benar support saya ya. Ketika benar-benar saya curhat ke mereka, saya ikut kompetisi dan memang saya minta maaf karena mungkin waktu saya jadi lebih terbatas dengan kalian, tapi responnya mereka justru di luar dugaan saya ya. Mereka benar-benar supporting ya, bilang, Om Ben nggak apa-apa deh kalau mau ikut kompetisi dulu, sudah nggak usah pikirin kita. Mereka malah bilang seperti itu, dan itu membuat saya sangat mengapresiasi ya mereka ya seperti itu. Jadi ini adalah perjuangan bersama, saya bilang seperti itu ya, di mana
kita belajar bersama ya, dan kita menikmatinya bersama. Dan saya selalu membagikan apapun juga buat mereka. Jadi saya memang berikan buat PPC aja untuk juara ini. Seperti itu Mbak Glinda. Oke, jadi udah seperti keluarga nih, suportif ya, saling dukung Om Ben. Iya, betul sekali. Oke, Sahabat Miraset, tidak terasa nih sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Tapi saya rasanya nggak mau berhenti sih, karena saya dapat banyak banget sebenarnya ilmu dari Om Ben. Tapi mau nggak mau kita harus sudahi dulu ya di sini dengan satu pertanyaan terakhir. Apa definisi kaya menurut Om Ben? Kalau definisi kaya menurut saya adalah di mana kita memiliki sebuah kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau ya, tapi dalam arti positif ya. Misalnya jadi definisi kaya ini bukan cuman kita punya uang, tapi kita bisa menikmati uang yang kita dapat, itu yang pertama, dan kita bisa membagikan uang yang kita dapat ini kepada orang lain. Menurut saya kaya itu bukan hanya dilihat dari materi aja ya, tapi dari secara kaya secara spiritual seperti itu ya. Jadi saya selalu punya pemikiran ketika saya berbagi dengan orang lain ya, apapun juga, baik uang, baik ilmu, baik pengalaman, maka saya akan diberikan berlipat kali lipat gitu ya, akan kembali ke saya dalam bentuk yang lain mungkin seperti itu. Tapi at least saya merasa definisi kaya ini ketika kita bisa memiliki kebebasan melakukan apa yang kita sukai secara positif, dan kita juga berdampak buat orang lain dan membuat orang lain menjadi lebih baik dibandingkan sebelum ketemu dengan kita. Itu definisi kaya menurut saya. Luar biasa Om Ben, terima kasih banyak nih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi segera ya di lain waktu, mungkin di Host Championship season berikutnya ya. Karena saya tahu pasti Sahabat Miraset juga masih penasaran dengan ilmu-ilmunya Om Ben. Jadi terima kasih sekali lagi buat waktunya hari ini. Stay safe, stay healthy Om Ben, dan sampai jumpa lagi. Sahabat Miraset, demikian perjumpaan kita dengan Om Ben di Hidden Masters Winner Special kali ini. Semoga cerita Om Ben tadi bisa menginspirasi kamu dan memotivasi kamu untuk terus belajar, push the limit, dan tentunya enjoy trading. Sampai jumpa di episode Hidden Masters selanjutnya. Terima kasih Om Ben, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa lagi Om. Dadah. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.